Tapi Salafi gimana? Begitu kita tunjukkan dalil ayah Nabi nggak masuk neraka, malah merah mukanya. Kan dia ada nggak otaknya? Malah kalau ikut serta ke dalam acara debat itu, kebenaran malah menjadi terbenam. Ya. Dikasih waktu 1 menit, Pak. Gimana membela kebenaran 1 menit? Baca 1 ayat dari mana udah habis waktunya. Ini kan debat kusir namanya. Mencari menang dan kalah. Dan tidak ada standar ilmiah. Yang menontonnya dia menilai yang benar adalah yang menang dalam debat, bukan yang ilmiah. Makanya Imam Ahmad ketika diajak debat, disuruh oleh makmun untuk berdebat dengan Ibnu Abi Duat, seorang tokoh Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, baik, kalau saya debat, apa standar hukum kita? Apa rujukan kita? Kemana kita kembalikan? Saya mau berdebat dengan syarat Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat adalah sumber hukum, hakim di antara kita. Mau? Baru saya mau berdebat. Masalah debat, Ustaz. Masalah dialog, Ustaz. Bukankah kata Imam Syafi'i sendiri, kalau saya berdebat dengan orang yang nggak punya hujah atau dari Al-Quran, hadis, maka saya nggak akan menang. Ya. Imam Syafi'i bilang, kalau saya berdebat yang bukan Quran hadis, saya nggak menang. Bisa kalah. Nah, pertanyaannya, saya ini pakai Quran hadis apa enggak ini? Yang dibilang Imam Syafi'i, kalau debat bukan Quran hadis, saya kalah. Kalau Quran hadis, saya menang. Salafi mengatakan Quran hadis. Saya bilang Salafi nggak pakai Quran. Dia cuma pakai perbuatan Nabi. Berapa banyak orang dihukumi sesat gara-gara tidak cocok dengan perbuatan Nabi. Sedangkan kita tidak. Kita Quran. Terus hadis. Di dalam Quran disebut ayah mak Nabi itu ahlul fatrah. Kami tidak mengazab sebelum kami utus Rasul. Berarti kan ayah mak Nabi tidak diazab. Karena sebelum diutus Rasul. Kan begitu. Tapi Salafi gimana? Begitu kita tunjukkan dalil ayah Nabi nggak masuk neraka, malah merah mukanya. Kan dia ada nggak otaknya? Misalnya ada ayah sayang kali sama anaknya. Dia berkata, bang tolonglah bang, anakku tabrakan di sana. Di mana? Di Pekanbaru sana tabrakan. Dia udah sedih. Dah, saya bilang, nah anakmu nggak tabrakan, sekarang bonceng sama aku. Awak yang dimarahnya. Harusnya kan bersyukur, senang. Wahabi, makanya saya suka kalau dialog pada poinnya, yang mana gitu. Ini kadang-kadang begitu ditontonnya YouTube saya jelaskan dalil, dia komennya Ustaz Koblak gitu. Bukan dalil saya. Tobatlah wahai Ustaz. Mau mencukupkan matanya. Nggak bisa dia membedakan mana benar, mana salah. Berapa banyak Al-Quran ini, hukum ini di otak-atiknya. Di mana kebodohannya? Mereka menganggap agama telah sempurna itu sempurna apa adanya. Di situ kebodohan yang paling fatalnya Wahabi. Agama telah sempurna apa adanya. Jadi kalau nggak ada masa Nabi, nggak boleh. Akhirnya apa? Berapa banyak perbuatan sahabat terkena dengan kalimat yang mereka nggak paham tersebut. Kalau kita mengatakan Quran sempurna, memang betul sempurna. Cuman apakah sempurna apa adanya? Oh bukan. Tapi sempurna sebagai dalil. Kalau ada dalilnya, berarti boleh. Gitu dia. Jadi kita ngikut Allah ini, ngikut dalilnya. Kita ngikut Rasul, ngikut dalilnya. Ada Rasul tak mau makan binatang, tetapi sahabat makan. Ditanya sahabat, apa ini haram? Bukan, kami nggak biasa makan ini. Jadi ketika agama suka, tidak langsung diwajibkan. Ketika agama tidak suka, tidak langsung diharamkan. Tapi ketika orang Salafi Wahabi yang nggak suka, bagaimana sikapnya? Nah gitu. Dia di sini telah mendahului Allah dan Rasul. Padahal Allah katakan, jangan kau dahului Allah dan Rasul. Kemudian apa lagi? Kita lihat An-Nahl 116. Jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta, ini boleh, ini enggak. Berapa banyak dia mengatakan sesuka lidah boleh, halal haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tahlilan. Benarkah yaitu Said Abi Bakar Asy-Syatta mengharamkan tahlilan di dalam kitabnya I'anatul Talibin? Baik, mari kita simak langsung di kitabnya. Yang sering dijadikan landasan oleh Wahabi untuk mengharamkan tahlilan, langsung saja yaitu kepada pokok pembahasannya. Alhamdulillah wahdahu wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallikina najim ba'dahu. Allahumma as'aluka al-hidayata lis-shawab. Na'am ma yaf'aluhun nas. Ya, sesuatu apa yang dikerjakan orang yaitu berkumpul di rumah keluarga mayit dan dihidangkannya makanan adalah termasuk bid'ah yang mungkar yang bagi orang yang melarangnya akan mendapatkan pahala. Jadi sebenarnya ini yaitu bukan mutlak pendapat, namun ini ada soal ataupun menjawab pertanyaan orang yang menanyakan. Nah, sedangkan Wahabi hanya memungut kutipan ini saja sehingga seolah-olah Said Abu Bakar mengharamkan tahlilan.
Padahal Sayyid Abu Bakar yaitu menjawab pertanyaan seseorang. Langsung saya ke atas, yaitu pertanyaan seseorang terhadap Sayyid Abu Bakar. Berikut pertanyaannya. Apa pendapat para mufti yang mulia di tanah haram? Semoga mereka selalu memberikan manfaat pada manusia. Yang ditanyakan yaitu dalam kasus tradisi khusus di suatu negeri bagi orang yang apabila ada orang meninggal dunia, kemudian kenalan ataupun tetangganya datang bertakziah, maka ada kebiasaan agar para pentakziah tersebut menunggu hidangan makanan. Dan karena desakan rasa malu, maka keluarga mayit sangat memaksakan diri mempersiapkan beragam makanan pada mereka dan menyuguhkannya dengan kesulitan yang sangat besar. Apakah ketika ada penguasa yang karena kasihan pada rakyatnya dan empati pada keluarga mayit, kemudian melarang praktek tersebut secara total agar masyarakat kembali berpegang pada sunnah Nabi? Salawat dan salam baginya yang bersabda, buatlah makanan bagi keluarga Ja'far. Maka penguasa itu mendapat pahala atas larangan tersebut atau tidak? Jadi dari pertanyaan inilah Sayyid Abu Bakar menjawab, ya, apa yang dikerjakan orang yaitu berkumpul di rumah mayit dan dihidangkan makanan itu adalah termasuk bid'ah yang mungkar. Sedangkan yang melarangnya akan mendapat pahala. Nah, sedangkan tahlilan yang terjadi di Indonesia, apakah sama seperti kasus yang dipertanyakan pada Sayyid Abu Bakar? Jawabannya jelas tidak. Sedangkan di Indonesia orang tahlilan yaitu tidak sekedar berkumpul tanpa melakukan apapun lalu minta makan pada tuan rumah, tidak sedemikian. Bahkan di Indonesia yaitu berkumpul membacakan doa bagi mayit setelah itu, dan juga mereka yaitu membawakan makanan bagi keluarga si mayit. Bahkan yaitu tak jarang di Indonesia orang membawa yaitu baik berupa sedekah amplop ataupun beras, sehingga seandainya keluarga mayit memakannya, insya Allah cukup sampai sebulan. Namun sang keluarga mayit, karena mereka yaitu untuk memuliakan tamu dan supaya mereka mendapatkan pahala sedekah untuk si mayit, sehingga mereka yaitu apa yang diberikan kepada mereka, mereka bersedekah kembali kepada para tamu. Nah, ini kasus ini berbeda dengan kasus yang dijawab oleh Sayyid Abu Bakar. Lalu Sayyid Abu Bakar itu sebagai tambahan penjelasan kemudian menukil penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtad yang menjelaskan bahwa sunnah hukumnya bagi para tetangga membuatkan makanan bagi keluarga mayit dan membujuk mereka agar mau memakannya karena kadang mereka malu atau terlarut dalam kesedihan. Hal ini didasarkan pada hadis sahih yang artinya buatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka sedang mendapat kesulitan yang merepotkan. Nah, poin ini disepakati semua orang dan sudah jelas masyarakat Indonesia telah melakukan sunnah ini dengan sangat baik. Bahkan bukan hanya memberi makanan untuk sehari semalam. Selama seminggu pun dibantu memasak dan bahan makanan hasil pemberian tetangga bila dimakan hanya keluarga mayit saja bisa cukup untuk waktu yang sangat lama. Bahkan ada yang bisa berbulan-bulan saking banyaknya yang diberikan oleh tetangga. Namun pihak rumah karena pihak rumah tersebut yaitu agar mendapat pahala bagi si mayit, ya mereka bersedekah untuk memuliakan tamu. Sedangkan orang yang pergi ke tempat itu tidak yaitu menunggu makanan. Mereka hanya berdoa dan membawa makanan. Namun bila dihidangkan, ya dimakan. Nah, begitulah kira-kira yaitu fatwa Sayyid Abu Bakar. Maka jangan membawa-bawa nama Sayyid Abu Bakar. Nah, banyak orang yang anti tahlilan memakai sebuah kutipan fatwa dari kitab I'anatul Talibin sebagai salah satu senjata andalan untuk menyerang amaliyah orang Indonesia yang mayoritasnya Syafi'iyah. Kitab tersebut adalah salah satu rujukan kaum santri Syafi'iyah untuk memecahkan berbagai masalah fikih keseharian.